Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bari'ul khalaqi ajma'in. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyil karim Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ibu saudara sekalian, jemaah salat subuh Masjid Al-Hadirin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita semua bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan ibadah salat subuh kita dengan memakai sedikit waktu menunggu waktu terbitnya matahari dengan melakukan tazkirah, ta'lim, mengulas kembali, mempelajari kembali ilmu-ilmu Islam yang sangat bernilai. Wabil khusus kita di Sabtu keempat secara reguler membahas tema-tema ilmu akhlak. Pagi ini kita akan mengkaji atau membahas bagaimana peran akal dalam pembentukan akhlak seorang hamba. Bagaimana peran akal dalam upaya membentuk akhlakul karim. Sebab Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan tujuannya membentuk akhlakul karim, supaya umat manusia yang hidup di bumi ini memiliki akhlakul karim. Di mana peran akal membentuk akhlak tersebut? Bapak, Ibu dan Ibu sekalian berbahagia, di dalam Al-Quran semua ayat Al-Quran yang berbicara akal itu merujuk kepada makna positif. Jadi agak berbeda di masyarakat kita yang kadang banyak akal itu kesannya negatif. Misalnya jangan terlalu percaya orang itu dia banyak akal. Nah, itu berarti itu negatif itu kesannya. Kalau di masyarakat begitu tuh, ya. Yang banyak percaya dia orangnya banyak akal. Kalau di Al-Quran, Bapak Ibu bisa periksa semua ayat yang menggunakan kata akal, maksudnya turunan kata akal, karena tidak ada kata akal dalam Al-Quran. Aklun itu tidak ada. Yang ada adalah dalam bentuk fi'il atau kata kerja, misalnya yaqilun atau taqilun, ya. Itu semuanya maknanya positif. Semua makna positif. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ya. Tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang yang memiliki ulul albab. Nah, orang yang memiliki albab itu di ayat lain dikatakan orang yang berakal. Jadi semua ayat dalam Al-Quran itu merujuk kepada pemahaman atau pengertian bahwa orang yang berakal itu positif. Sedangkan di masyarakat kita semakin banyak akal artinya semakin negatif. Ya, banyak akal. Nah, di sini kita akan melihat mengapa Al-Quran begitu mengangkat persoalan ini dalam upaya membentuk dan menyempurnakan umat manusia di muka bumi ini. Pertama-tama, tadi kita kembali ya. Jadi dalam Al-Quran berakal itu kata kerja, bukan kata benda. Kata bendanya akal itu aklun.
tidak ada itu dalam Al-Quran, selalu dalam bentuk kata kerja. Nah, apa yang dipakai berakal itu Al-Quran menggunakan beberapa kata. Misalnya kalbun, di orang Indonesia kalbun itu diterjemahkan dengan hati. Kalbun, ya, banyak sekali ayat dalam Al-Quran kalbun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat itu adalah hari di mana tidak ada manfaatnya lagi harta dan anak-anak. Maksudnya harta dan anak-anak kita tidak bisa lagi menolong kita. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan kalbu yang bersih, yang selamat, yang sehat. Jadi yang dipakai berakal pertama itu dalam Al-Quran adalah kalbu, Pak. Sedangkan orang-orang di masyarakat kita, kalbu itu biasanya orang menuju ke sini nih. Sedangkan akal orang menuju ke sini. Nah, sedangkan menurut Al-Quran yang dipakai berakal itu salah satunya adalah kalbu. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Dia punya kalbu tapi tidak dipakai kalbunya untuk berakal. Jadi yang dipakai berakal itu menurut Al-Quran itu adalah kalbu. Ya. Yang kedua yang dipakai berakal itu adalah fu'ad. Ya. La taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal absara wal af'idah ulaika kana anhu mas'ula. Jadi yang ditanya nanti di akhirat itu adalah fu'ad. Fu'ad itu adalah kalbu yang lebih dalam lagi. Ya. Itu yang dipakai berakal. Kalau saya ini minum atau tidak, saya putuskan itu dengan akal. Nah, itu dengan fu'ad. Yang ketiga namanya lub. Lub dalamnya lagi kalbu, di dalam lagi lub itu. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Siapa yang begitu itu? Ulul albab. Orang yang memiliki lub. Albab itu bentuk jamak dari lub. Apa itu lub? Bagian terdalam dari kalbu. Nah, jadi kalau begitu menurut Al-Quran berakal itu menggunakan kalbu. Ya. Sedangkan otak kita ini hanya alat untuk memori saja, menghitung, menyimpan, ya, memanggil kembali. Ya, akal itu bukan di otak. Ya, jadi otak ini hanya memori saja, memori. Itu sebabnya di dalam Islam orang yang berakal itu bukan hanya orang yang cerdas, bukan hanya orang pintar. Belum bisa disebut orang berakal kalau dia hanya pintar, kalau hanya dia cerdas. Ya. Jadi kalau orang-orang tua dulu kalau ada anaknya bandel tidak bisa dikasih tahu, orang tua bilang tidak punya akal ya. Nah, padahal mungkin anaknya itu ranking 1 di sekolah. Ya, nilainya 9. Gurunya bilang pintar, temannya bilang pintar, orang tuanya bilang tidak berakal, tidak punya akal. Kamu nggak punya akal ya? Karena sejak dulu orang tua kita diajarkan bahwa yang namanya orang berakal itu bukan cuma pintar. Karena memang menurut Al-Quran orang yang berakal itu adalah orang yang benar, ya, benar memahami sesuatu, benar melakukan sesuatu. Sejak dulu orang tua begitu. Jadi orang yang berakal itu bukan hanya pintar, dia harus bijaksana. Ya, dia harus bijaksana. Dia arif, dia bijaksana. Nah, itu akhlak itu, arif bijaksana. Itu dulu di pondok pesantren Pak, selalu diajarkan cerita ini. Cerita di pesantren itu mengenai pentingnya orang itu belajar tidak hanya sampai pada pintar, tapi harus sampai arif dan bijaksana. Di pondok itu ada cerita. Ini anak pintar sama anak yang tidak pintar berdebat mengenai berapa itu 7 kali 3. Tentu anak pintar bilang 21. Nah, ini anak yang bodoh ini bilang bukan 28. Iya, berdebat dia. Kata yang bodoh 28, kata yang pintar 21. Pak Kiai sejak dulu mengajarkan logika, matematika, 7 kali 3 itu 21. Kata yang bodoh enggak 28.
Namanya orang bodoh ya Pak ya, dia lebih ngotot daripada orang pintar. Kalau gitu kita taruhan kata orang bodoh. Ya boleh orang pintar, kan orang pintar yakin 7 kali 3 itu 21. Dia bilang yang pintar nih apa terbanyak? Dia bilang siapa yang salah ya menurut Pak Kiai dia dihukum mati. Oh, namanya orang bodoh Pak, ekstrim juga itu taruhannya. Tapi kan orang pintar ini, santri pintar yakin, ya nggak apa-apa. Akhirnya menghadaplah ke Kiai. Kita bertaruh ini Pak Kiai, 7 kali 3 sebenarnya berapa? 21 atau 28? Nah, kata Pak Kiai 28. Sakit hati lah ini si pintar. Udah bertahun-tahun mondok diajari 7 kali 3 itu 21 oleh Pak Kiai. Kenapa sekarang Pak Kiai sendiri bilang 28? Akhirnya dia emosi. Dia bilang saya tidak mau lagi mondok, saya mau pergi Kiai. Pak Kiai dulu yang ngajarin 21 7 kali 3, kenapa sekarang bilang 28? Saya mau pergi. Ya kalau kamu tidak terima ya pergi saja. Tapi nanti kalau di luar sana kamu tidak suka, ya kembali lagi ke pondok belajar. Gitu kata PK. Pergilah dia. Nah benar. Setelah bertahun-tahun dia kangen ke pesantren, udah pengen pulang dia ke pondok. Ya, nggak apa-apa lah Pak Kiai, menyakitkan tapi saya tetap mau pulang ke pondok. Tanya Pak Kiai, kenapa kamu pulang? Ya Pak Kiai saya nggak apa-apa Pak Kiai itu salah. Tapi saya tetap suka di pondok gitu. Ya alhamdulillah. Dan memang sebenarnya 7 kali 3 itu 21 kata Pak Kiai. Lah kenapa dulu Pak Kiai bilang 28? Ya kalau saya bilang 28 itu yang benar ya bagaimana sih, harus ada yang dihukum mati kan? Iya kan, kalian taruhannya hukum mati itu. Nah, jadi itu namanya Pak Kiai mengajarkan orang pintar itu tidak selalu benar, ya, tidak selalu bijaksana. Dalam mengambil tindakan orang itu kita harus paham mana yang benar mana yang salah. Tapi waktu memutuskan satu keputusan, disitulah orang harus arif dan bijaksana. Dan pekerjaan akal itu dua-duanya itu, bukan cuma akal itu memahami, tapi pekerjaan akal itu termasuk menimbang dan memutuskan. Itu akal itu. Makanya dikatakan la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau ikuti apa yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Jadi akal itu bekerjanya pada tingkat tertentu memutuskan, bukan cuma memahami. Sedangkan kecerdasan itu hanya sampai kepada memahami. Ya, jadi kalau orang tes itu, apakah namanya tes IQ, apakah namanya tes sekarang orang masuk pegawai negeri itu, nah, itu kan ada tes Pak, GMAT, tes logika, itu hanya tes kecerdasan. Dia bukan tes akal itu, ya, bukan tes akal. Kalau orang mau dites akalnya, apakah dia benar dan arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena semua orang yang tidak berakal itu dicerca dalam Quran. Apalan tadi, ya. Sedangkan ini orang pintar. Sekarang banyak orang pintar, tapi ketika mengambil keputusan itu tidak pakai akal Pak. Ya. Pintar, sekolahnya pintar, IPK-nya tinggi, sekolah di perguruan tinggi terkenal di luar negeri. Tapi ketika dia mengambil keputusan, orang SD, SMP pun bilang bodoh sekali itu Bapak ambil keputusan. Nah, berarti tidak berakal. Ya. Jadi menurut Al-Quran, orang yang berakal itu memahami mana benar mana salah, kemudian dia bisa menimbang mana yang harus dilakukan, kemudian dia putuskan yang diambil itu adalah yang benar. Nah, itu baru disebut berakal. Baru disebut berakal. Kata Nabi, siapa yang meletakkan Al-Quran di depannya, maka Quran menarik ia masuk surga. Siapa yang menaruh Quran di belakangnya, maka Quran mendorong dia masuk neraka. Lalu apa maksudnya itu? Yaitu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Nah, menjadikan Al-Quran menjadi pedoman itu menyesuaikan Quran dengan akhlak dia. Nah, itu butuh akal. Enggak cuma menghafal Quran atau memahami Quran, tapi Quran harus menarik dia masuk ke dalam surga. Dia adalah
memutuskan. Jadi akal itu pekerjaan paling tingginya memutuskan. Sekali lagi Bapak Ibu yang sekalian berbahagia, tidaklah disebut orang berakal hanya karena pintar atau cerdas. Tidak. Berakal ini adalah orang yang arif, yang bijaksana. Saya sangat mendapatkan pendidikan luar biasa dari ayah saya. Ini saya cerita sedikit ayah saya sebagai pembelajaran. Karena beliau sudah meninggal. Tidak apa-apa diceritakan, sudah meninggal. Kalau hidup nanti Bapak saya GR gitu. Jadi ini ada satu pendidikan yang saya tidak bisa lupa dari ayah saya, itu bagaimana seorang itu harus arif dan bijaksana. Jadi ayah saya ini jemaah sekalian adalah orang yang menikah dengan ibu saya dengan pemahaman agama yang berseberangan. Jadi seperti timur dan barat. Ibu saya ini anak seorang guru tarekat, ya, yang Islamnya tradisional banget, penuh dengan ritual. Sedangkan ayah saya orang yang membid'ahkan semua itu. Ya. Ayah saya ini adalah aktivis Muhammadiyah. Jadi ayah saya aktivis Muhammadiyah garis keras di daerah saya, yang dilakukan ibu saya itu bid'ah, hampir semuanya salah. Sedangkan ibu saya namanya ayahnya itu guru tarekat, khalifah tarekat, itu tarekat tuh sama guru tarekat tuh sami'na wa ta'na. Jadi nggak ada salahnya. Jadi ibu saya nggak bisa dikasih tahu, pokoknya dia ikut ayahnya. Sedangkan ayah saya ini aktivis yang itu nggak boleh tuh. Bayangkan itu menikah dalam keadaan seperti itu. Tapi ayah saya ini sejak saya kecil sampai beliau meninggal, saya perhatikan tidak pernah mengikuti ritual ibu saya, tapi juga tidak pernah memboikot atau memarahi atau memutuskan silaturahmi dengan ibu saya. Jadi misalnya kalau ibu saya itu bikin doa-doa ritual di rumah, datang kakek saya itu dengan ritual-ritual tarik, ayah saya izin pergi Pak. Izin pergi. Setelah selesai dia pulang, setelah itu acara, dia baik-baik di mertuanya, bareng-bareng minum. Tapi pas acaranya dia pergi, karena menurut dia itu sudah melenceng dari sunnah Nabi. Jadi ini sampai saya sudah sering mengajar agama di masyarakat, itu masih sering saya duduk bertiga, saya jelaskan kepada keduanya. Ya, karena ini nggak ada yang sama-sama tidak mau saling mempengaruhi. Akhirnya pada tahun 2014 ibu saya meninggal. Dikuburkanlah dia di pemakaman keluarga. Jadi kayak pemakaman keluarga ini. Ini dikosongkanlah nanti buat ayah. Kan begitu ya, suami istri kan Pak ya. Ini ibu saya meninggal 2014, ini dikosongkan buat ayah saya. Ya ayah saya diam-diam aja. Dulu waktu ayah saya haji itu tahun berapa, udah lama sekali, itu dia bawa pulang kain ihramnya, dia udah pesen ke adik ipar saya, nanti kalau meninggal dibungkus pakai kain ihram gitu. Nah ketika ibu saya sudah setahun 2 tahun meninggal, ayah saya mungkin sudah merasa sudah dekat-dekat juga. Dia pesan ke adik ipar saya, nanti kalau saya meninggal jangan dikuburkan di situ. Karena kalau dia dikuburkan di sini pasti dikuburkan dengan ritual tarekat itu. Dia tidak mau. Dia bilang dulu selama saya hidup saya sudah tidak terpengaruh. Jangan sampai saya meninggal kalian kuburkan saya di situ dengan ritual itu. Tapi kira-kira tahun 2017 awal mungkin dia berpikir, dia tidak enak juga sama keluarga istri saya. Masa dia dikuburkan di kampung dia, sedangkan sudah disiapkan di situ tempat. Akhirnya bulan Maret 2017 dia pergi umroh. Mungkin dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimeninggalkan saja di Mekah. Dan Allah kabulkan dia meninggal di Mekah. Jadi tidak ada orang yang protes. Karena kalau dia dikuburkan di sini, dia tidak mau. Kalau dikuburkan di kampungnya pasti keluarga ibu saya protes nih, kenapa tidak mau. Jadi persis selesai dia umroh tawaf perpisahan malamnya. Besoknya dia harus pulang ke Indonesia, dan malamnya dia meninggal ketika sholat Isya itu. Jadi dia dikuburkan di sana. Bulan lalu saya ke Mekah itu, saya ziarah ke kuburan. Di Mekah itu kan susah ziarah kubur ya, karena kuburan itu kan cuma batu-batu Pak. Ya batu-batu. Jadi saya harus bawa itunya, surat kematiannya dulu waktu dikuburkan oleh yayasan itu. Nomornya blok 1 nomor 320.
pemakaman Soraya. Karena sekarang ini kalau orang luar Saudi meninggal di Mekah itu nggak di Makla lagi. Pak, di Makla ini hanya untuk orang Saudi sekarang. Zaman dulu kan orang Indonesia masih bisa dikuburkan di Makla. Sekarang ayah saya meninggal 2017 itu sudah dapat di Soraya. Soraya agak jauh ya dari Masjidil Haram, itu mungkin kira-kira 20 menit lah kalau kita naik taksi ke situ. Saya ke situ tunjukkan, saya ziarah di kuburan ayah saya di situ. Kenapa? Karena saya merasa dari dulu belajar ilmu bahwa orang benar itu tetap bisa bijaksana. Tetap kita bisa pertahankan kita kebenaran tapi tidak menyakiti orang. Ya. Tidak pernah ibu saya tersakiti oleh ayah saya, meskipun punya perbedaan pandangan keagamaan yang sangat jauh yang berseberangan. Jadi akal sekali lagi tidak berhenti pada cerdas, harus sampai orang arif dan bijaksana. Arif, ya arif bijaksana seperti Pak Kiai tadi itu. Ini kalau saya benarkan ini yang pintar, yang bodoh harus dihukum mati. Nah, mending yang dibenarkan yang pintar terus dia lari, tidak bisa dihukum kan, dia lari, dia pulang. Ya, yang benar memang kamu. Cuma kalau saya bilang dulu kamu yang benar, ya dia harus dihukum mati. Nah, jadi di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, akhlakul karimah itu hanya bisa muncul dari dua itu, Pak. Orang harus paham dan orang harus memutuskan dengan benar, bijaksana, memutuskan dengan arif. Nah, di sini saya ingin kutip satu pernyataan dari Amirul Mukminin, satu ilmu yang sangat penting ini kita terapkan dalam ilmu akhlak. Beliau berkata, Samaratut tafrid an-nadamah. Samaratut tafrid an-nadamah. Buahnya orang yang lalai, yang tidak berpikir, tidak menggunakan akal, adalah pasti penyesalan. Jadi buah daripada orang yang lalai, tidak menggunakan akalnya itu pasti penyesalan. Wa thamaratul hazmi as-salam. Dan buah daripada orang yang arif dan bijaksana pasti keselamatan. Nah, itu ilmu akhlak tingkat tinggi. Jadi kalau mau hidup yang benar, jangan melakukan sesuatu dalam keadaan lalai. Ya, kadang-kadang ada orang melakukan sesuatu tidak berpikir dulu, Pak. Tidak merenungkan dulu, tidak melihat maslahat mudaratnya dulu. Ya. Langsung saja makan, langsung makan. Ya. Ditawari pekerjaan, langsung tanda tangan kontrak. Perhatikan baik-baik makanan itu. Perhatikan baik-baik kontrak. Karena kalau tidak ujungnya penyesalan. Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Samaratut tafridi an-nadam. Kalau kamu hidup ya dengan kelalaian, sembrono, tidak berpikir, tidak merenung, langsung melakukan sesuatu, ujungnya pasti penyesalan. Kalau nggak di dunia pasti di akhirat. Maka itu kata Nabi tadi, siapa yang meletakkan Quran di depannya, ditarik dia masuk surga. Tapi kalau dia meletakkan Quran di belakangnya, ada Quran di rumahnya, ada Quran di mobilnya, ada Quran di sakunya, tapi Quran mendorong dia ke neraka. Kenapa? Karena perbuatannya tidak menggunakan Quran. Dan dia langsung saja melakukan sesuatu. Mau makan-makan, minum-minum, tanda tangan kontrak, ya. Kerja langsung kerja. Tidak ada perenungan. Tidak ada memahami dulu apa yang dia melakukan. Apa akibat dari yang saya lakukan ya. Nah, itu perannya itu di situ, akal yang sangat sentral. Wasamaratul hazmi. Tapi buahnya orang yang arif bijaksana selalu menimbang. Tadi akal itu Pak ya, memahami, menimbang, memutuskan. Ketiga itu, memahami, menimbang, memutuskan. Banyak pekerjaan yang akal yang lain, tapi yang paling penting yang tiga ini. Kalau yang lain seperti misalnya mengambil ibrah, mengambil itibar, akal semua yang bekerja itu. Otak kita hanya memori saja, memori. Hanya menganalisis, otak itu menyimpan, menganalisis, recall, ambil kembali, kan begitu. Kalau kita belajar ilmu neuroscience sekarang, pekerjaan otak di situ. Tapi kalau memutuskan itu akal itu. Makanya dalam fikih itu orang yang tidak punya akal tidak wajib Pak menjadi mukallaf, orang yang dibebani syariat. Ya.
syariat. Hukum juga gitu, hukum positif kan kalau ada orang tidak berakal melakukan kriminal itu dibebaskan di pengadilan. Makanya kan sudah mulai banyak koruptor itu pura-pura gila. Iya. Karena dia nanti bisa dibebaskan, itu hukum positif juga begitu. Iya, ditanya tidak mau bicara. Padahal dulu banyak bicara dia. Karena dia sudah mulai ada bukti-bukti hukum. Di akhirat juga begitu. Orang yang tidak berakal itu dibebaskan dari mukallaf. Nah, sedangkan orang yang berakal ini dia harus meletakkan Quran di depannya. Dia harus alim dan bijaksana sebelum bertentang. Maka itulah disebut dia berakal. Wa thamaratul hazmi as-salamah. Kalau orang arif dan bijaksana sebelum bertindak, dia pasti selamat. Ya, selamat. Pasti selamat. Jadi tidak ada alasan orang di. Nah, beliau juga mengatakan seperti ini. Tidaklah berarti orang yang mengambil pertimbangan sebelum dia bertindak itu orang yang lemah. Bukan. Kadang-kadang ada orang bilang, ini orang lelet sekali ya, dia pikir dulu. Enggak. Justru kata beliau, orang yang memahami dulu perbuatan sebelum berbuat itu yang benar. Bukan yang ikut-ikutan. Itu jelaskan ayatnya tadi. La taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau ikuti perbuatan yang engkau tidak punya ilmu tentang perbuatan itu. Itu perintah, Pak, larangan mutlak itu dalam Al-Quran. La taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau ikuti apa yang engkau tidak punya ilmu tentang perbuatan itu. Berarti kan orang harus memahami apa yang kita mau lakukan. Tapi memahami tidak cukup, harus menimbang. Kemudian menimbang itu juga tidak cukup kalau tidak memutuskan. Tetap hukumnya namanya tidak berakal orang itu kalau dia tidak memutuskan sesuai dengan benar salah. Jadi kalau dia hanya sampai memahami, benar itu orang dulu bilang ke orang-orang, "Tidak punya akal ini anaknya." Padahal dia tuh anaknya pintar. Tapi dia tidak punya akal ini anaknya. Benar itu. Istilah itu benar dalam bahasa Indonesia. Tidak punya akal ini anak. Ada juga orang sudah berapa tahun kamu sekolah tapi tidak berakal, tidak punya akal. Berarti sekolah tidak otomatis bikin orang berakal. Sekolah hanya bikin orang punya ilmu dan keterampilan. Nah, sekolah kan itu. Sekolah itu mendidik anak-anak kita punya ilmu, punya keterampilan. Tapi belum tentu dia berakal. Bagaimana caranya anak berakal? Sangat ditentukan oleh lingkungan pendidikan dan dia sendiri. Bagaimana merawat itu daya yang dia miliki, itu yang disebut dengan fitrah, yang disebut dengan qalbu, yang disebut dengan fuad, yang disebut dengan lub tadi itu. Dia harus latih setiap hari dalam tazkiyah. Jadi dikatakan rubba alim qad qatalahu jahluh. Betapa banyak orang yang berilmu terbunuh oleh kebodohannya sendiri. Ya, kata beliau. Rubba alim qad lahu jahluh. Betapa banyak orang yang alim, yang pintar, ya, nilainya tinggi kalau sekolah, IPK-nya tinggi kalau kuliah, ya. Kalau dia menjadi pegawai, karyawan, aparat, birokrat, tentara itu selalu penilaian kinerjanya bagus, tetapi dia dibunuh oleh kejahilannya sendiri. Apa yang dimaksud jahil? Tidak berakal, Pak. Tapi dia alim, dia pintar, tapi tidak berakal. Dia disebut jahil. Bisa dipahami ya, Pak? Jadi lawan dari berakal adalah jahil. Padahal ini orang secara akademis, secara ilmiah, secara intelektual alim, tapi dia jahil. Makanya nama abad yang digelari abad sebelum Nabi datang ke Arab itu namanya abad jahiliyah. Ya. Tapi orang itu jago-jago bikin syair, Pak. Orang-orang Arab itu berdagang juga jago. Kaligrafinya bagus-bagus. Mereka orang-orang pintar. Tapi oleh Nabi disebut jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Tidak pakai akal. Kenapa dia tidak pakai akal? Cuma pintar saja, tapi dia tidak arif, tidak bijaksana. Jadi ilmunya tidak dipakai untuk mengambil keputusan.
Kadang-kadang ada orang bertanya kepada Ustadz, Ustadz, kenapa itu orang sekolah agamanya bagus, menghafal Al-Quran, tapi melecehkan santrinya sendiri? Kan ada suka berita begitu Pak, guru agama melecehkan santri sendiri. Tapi itu guru agama, ilmunya tinggi, belajar agama lama, hafal Quran. Ya itu tadi, karena orang itu hanya alim, ya, alim. Ilmunya pintar, dia alim, tetapi dia tidak berakal. Ya. Kenapa dia tidak berakal? Karena dia baru sampai memahami, ya. Belum menimbang, memutuskan juga dia tidak pakai ilmunya sendiri. Itulah makna Al-Quran. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Allah sangat murka kepada orang-orang yang mengatakan apa yang dia pahami tapi dia tidak lakukan, dia tidak jadikan keputusan dalam melakukan sesuatu. Jadi sekali lagi, akal itu kerjanya sampai memutuskan melakukan sesuatu. Nah, jangan lagi ada di masyarakat orang yang tidak baik itu disebut banyak akal. Kalau menurut Al-Quran, kalau orang banyak akal mestinya jadi baik itu. Dia pasti baik karena dia menggunakan akalnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa ada orang paham, pintar, ilmu agamanya sangat bagus, tetapi tindakannya itu tidak bagus? Nah, apakah dia ada dua di dalam diri kita kekuatan? Ada kekuatan kecerdasan, ada kekuatan keburukan. Tidak seperti itu dalam ilmu akhlak, Pak. Dalam ilmu akhlak yang ada dalam diri kita itu hanya kebaikan, hanya kebaikan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan menurut Islam itu bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi yang menyebabkan orang pintar, orang paham itu tindakannya salah adalah karena akalnya dilemahkan oleh hawa nafsu. Jadi hawa nafsunya itu terlalu kuat, dia tidak bisa kendalikan, maka akalnya jadi tumpul. Bukan dia tidak berakal, tumpul akalnya. Tapi ibunya bilang tidak berakal karena ibunya cuma melihat perbuatannya, akhlaknya setiap hari. Ini anak saudara rajin ngaji, udah pakai peci, baju koko, tapi disuruh sholat saja malas sekali. Kenapa? Karena hawa nafsunya menutup akalnya. Maka perjuangan dalam ilmu akhlak adalah perjuangan membersihkan diri dari hawa nafsu itu, melawan hawa nafsu itu. Itulah yang disebut dengan jihad batin, jihad dalam diri, yakni melawan hawa nafsu yang muncul dari dalam, pengaruh dari dalam atau pengaruh dari luas, yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisik-bisikkan ke dalam. Siapa yang membisik-bisikkan ke dalam adalah setan. Siapa itu setan? Semua Pak yang bisikkan ke dalam, minal jinnati, baik dari golongan jin, wanas, maupun dari golongan manusia. Jadi kalau ada sahabat kita suka bisik-bisikan kita berbuat jahat, setan juga itu. Cuma dia dalam bentuk manusia. Tapi kalau ada bisik-bisik dari luar kita berbuat jahat tidak kelihatan, itu jin itu. Dia jin. Karena aslinya kita baik, aslinya manusia itu baik. Maka semua orang yang mau bertobat itu pasti diterima tobatnya oleh Allah. Karena Allah tahu persis orang saya ciptakan ini orang dalam keadaan baik kok aslinya. Dia cuma dipengaruhi saja oleh setan, baik dari jin maupun dari manusia. Sewaktu Adam dan istrinya itu melanggar perintah Tuhan, bukan Adam digoda oleh Hawa, bukan Hawa digoda oleh Adam, bukan. Kalau di dunia kan kadang-kadang ada orang berbuat salah, misalnya berzina, misalnya naudzubillah, dia bilang, bagaimana Pak, saya tergoda oleh dia. Maksudnya tergoda oleh itu perempuan. Dia buka aurat, saya tergoda, terpaksa saya melakukan dosa. Ya. Atau si perempuannya ditanya oleh malaikat, kenapa kamu melakukan dosa dengan laki-laki? Habis Pak, dia goda-goda terus saya, dia gombal saya. Padahal laki-laki memang suka menggombal.
Dia gombal saya, gara-gara dia gombal saya terpengaruh, wahai malaikat. Nah, tidak begitu. Yang benar menurut Al-Quran adalah fa'azallahuma syaitan. Keduanya digoda oleh setan. Bukan Adam goda Hawa, bukan Hawa goda Adam, bukan. Setan yang goda. Jadi aslinya semua orang itu baik. Di dalam dirinya ada instrumen yang disebut tadi kalbu, fuad, yang bisa dia gunakan supaya dia berakal. Tetapi faktanya dia dibisik-bisiki oleh hawa nafsunya. Baik hawa nafsu pengaruh jasmaninya. Kalau hawa nafsu dari diri kita itu dari jasmani, Pak. Karena ruh kita semua bagus. Ruh itu semua suci. Ya, kalbu itu semua asalnya bagus. Fuad aslinya bagus. Lub itu artinya bagus. Yang pengaruhi kita dari dalam itu hawa nafsu adalah dari badan. Ya, misalnya lihat makanan, Pak. Ketika makan di restoran, dah kenyang nih, datang lagi itu pramusaji, nggak coba ini Pak, ada diskon, ada promo. Kalau Bapak punya kartu kredit, ini diskon 50%. Jadi yang menggoda kita itu telinga, Pak, sama mata lihat brosur. Itu namanya godaan, itu hawa nafsu. Aslinya kita baik, tapi karena kita tidak menggunakan akal, ya, maka hawa nafsu mendominasi diri kita. Maka kita boleh Mas pesan lagi. Atau godaan dari luar. Ya. Nah, begitu tuh anak-anak muda yang di jalanan minum-minum itu kan dari luar godaannya, temannya ininya. Coba aja lah gitu ya. Begitu Pak. Nah, tadinya anak ini baik, tapi karena pergaulannya di situ tidak baik, ya dipengaruhi lah dia. Coba dulu, kalau kamu nggak coba, nggak tren dan seterusnya. Nah, ini semua harus menjadi bekal anak-anak kita bahwa sebenarnya untuk orang menjadi sukses dekat kepada Allah itu modalnya adalah di dirinya sendiri yang disebut dengan akal itu. Jadi peran akal dalam pembentukan akhlakul karimah sangat sentral. Dia harus digunakan sebagai alat untuk memahami, menimbang dan mengambil keputusan. Itu satu paket itu. Selama kita tidak menyelesaikan sampai keputusan, maka dia belum bisa disebut berakal atau menggunakan akal. Nah, cuma ini ada satu catatan dalam ilmu akhlak itu digarisbawahi pengambilan keputusan yang benar atau perbuatan amal soleh itu tidak akan membentuk akhlak kalau tidak dibiasakan. Dan dibiasakan. Jadi kita punya akal yang sudah berfungsi sangat bagus itu, Pak, harus menjadi kebiasaan. Karena dengan kebiasaan itulah baru menjadi akhlak. Sebab kata Imam Al-Ghazali, baru dia disebut akhlak kalau dia otomatis keluar tanpa berpikir. Kan awalnya kita berpikir mau melakukan sesuatu, kita berpikir ini baik apa tidak, ini baik, lakukan. Nah, kalau dilakukan jadi kebiasaan, nanti jadi otomatis, kata Al-Ghazali. Kalau dia sudah otomatis keluar, malakah namanya. Malakah, karakter. Kalau orang Indonesia bilang karakter. Dan suka kita dengar karakter building, pembentukan karakter. Jadi kalau udah jadi karakter itu udah melekat, ngahiji kata orang Sunda. Ya. Jadi antara sifat dengan diri itu menyatu. Nah, itu harus melalui pembiasaan. Maka kalau zikir itu harus diulang. Udah diulang-ulang namanya wirid. Semua orang harus punya wirid. Karena kalau tidak punya wirid, itu si zikir itu tidak ngahiji dengan diri kita. Nah, dia tetap terpisah dengan diri kita. Tapi kalau dia diulang-ulang jadi wirid, dia nanti menyatu dengan diri orang. Mungkin pertama menyatu dengan lidahnya. Kadang-kadang orang yang punya wirid itu, Pak, tidak baca wiridnya sehari jadi kaget. Karena udah menyatu dengan lidahnya. Lama-lama menyatu dengan pikirannya, lama-lama menyatu dengan jiwanya. Kalau udah menyatu dengan jiwanya, nah barulah kita bisa mengamalkan itu perkataan Nabi, siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Enggak segampang itu, Pak, orang di akhir hidup mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang di akhir hidupnya itu pasti yang dia ingat kebiasaannya atau yang dianggap penting, Pak. Saya ingat dulu waktu kuliah di Makassar, itu ada mahasiswa
naik motor pergi rekreasi di apa namanya Malino kayak puncak kalau di Bogor. Itu tabrakan itu waktu meninggal itu kayak orang main gaple gini Pak. Nah, mungkin dia sering main gaple, jadi setiap hari pikirannya ke situ. Nah, jadi tidak gampang orang di akhir hidupnya itu bilang la ilaha illallah, itu nggak gampang. Karena Nabi bilang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Persoalannya siapa yang jamin kita mengucapkan itu di akhir hidup? Satu-satunya cara adalah membuat kebiasaan, ya kebiasaan di hati. La ilaha illallah itu, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu awalnya harus dengan pemahaman, ya, pertimbangan, keputusan, dimulai jadi wirid, lama-lama dia menyatu. Dia menyatu dengan lidah, menyatu pikiran, akhirnya menyatu dengan jiwa. Nah, itulah akhlak. Jadi kalau sudah menyatu dengan diri kita namanya akhlak. Namanya. Kalau belum menyatu, tidak bisa. Kita belajar dari Allah. Allah itu disebut Ar-Rahman karena memang Allah itu ya pengasih. Allah disebut Ar-Rahim karena memang Allah penyayang. Jadi antara sifat dan zat Allah itu nggak bisa dipisahkan. Kalau orang banyak Pak namanya Arif tapi nggak Arif. Ya, ada orang Arif bijaksana namanya Pak, tapi benar-benar tidak Arif orangnya. Ya. Ada orang Mahmud tidak terpuji. Ya. Macam-macam itu orang di bumi ini karena antara sifat dan ininya tidak. Jadi ilmu akhlak itu hanya bisa terbentuk kalau dia dilakukan terus menerus. Namanya riyadhah. Saya dulu pernah cerita kenapa itu kita udah tahu jenazah itu tidak bisa ngapa-ngapain kita, kenapa masih ada orang Pak takut berdua dengan jenazah di tempat sepi. Kadang-kadang ada orang ke kamar jenazah rumah sakit itu mikir Pak, padahal kan dia tahu itu jenazah nggak mungkin bangun, nggak ada jenazah yang bangun Pak, itu hanya ada di sinetron itu. Tapi ada orang masuk kamar jenazah itu merinding, takut-takut. Kenapa? Ya karena belum menyatu ilmunya tentang jenazah itu dengan dirinya. Tapi coba supir ambulans Pak, supir ambulans itu nggak pernah takut sama jenazah. Dia sendiri bawa jenazah ke Surabaya, biasa aja itu supir ambulans. Malah mungkin kalau tidak ada mayat di mobilnya dia takut. Kenapa itu jadi nggak ada di belakang ini? Karena dengan jenazah dia sudah ngahiji gitu, menyatu ya. Jadi ilmu akhlak begitu. Jadi berakal itu dasarnya ilmu akhlak, tetapi dia baru menjadi akhlak kalau perbuatan akalnya dibiasakan. Jadi ya kira-kira itulah yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada benarnya. Kalau benar itu semua tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Sudah masuk ya? Sudah lewat ya? Harus jauh, ya. Silakan kalau ada yang ingin. Izin minum aja. Dan di sini dikatakan juga ini dalam kitab Nahjul Balagha, kata Mirun, kemenangan dalam urusan pribadi ataupun urusan sosial itu hanya akan bisa terjadi kalau keputusan diambil dengan pemikiran yang matang, analisis yang mendalam dan kehati-hatian. Ya. Apa ya istilahnya kalau orang Jawa hati-hati itu ada istilah namanya waskita. Benar ya? Benar nggak? Waskita itu artinya hati-hati Pak kalau di Jawa. Kalau di kampung saya namanya matika. Matika itu artinya orang tuh hidup itu benar-benar hati-hati. Ya, hati-hati. Enggak sembrono, enggak lalai. Hidup tuh hati-hati. Makan itu hati-hati. Pakai baju itu hati-hati. Ngeluar kata-kata itu hati-hati. Ya. Mengerjakan sesuatu. Orang kalau bisa hati-hati dalam hidup ini selamat. Dan hampir semua orang yang rusak itu karena tidak hati-hati dalam hidup Pak. Hampir semuanya rusak di dunia pasti di akhirat juga rusak.
Karena cerminan di akhirat itu ya dunia. Orang yang sembrono hidupnya di dunia ya pasti di akhirat ya tidak selamat. Hati-hati. Ya. Ya. Main catur. Oh ya. Ya, tetap ada juga orang main catur sembrono Pak, dia langsung gini-gini. Jadi bukan main caturnya sebenarnya, tapi kalau mau belajar dari orang yang pintar main catur selalu menang, pasti dia berpikir sebelum melangkah. Bukan main catur. Karena sering ada juga orang main catur langsung set ini aja. Saya pernah dikasih tahu orang, olahraga yang paling olahraga yang paling mendidik jiwa itu adalah olahraga yang melawan diri sendiri. Iya. Ada nggak olahraga yang melawan diri sendiri, Pak? Kalau catur mungkin ya belum, karena masih melawan orang kan. Kalau catur itu ya. Ada nggak olahraga yang melawan diri sendiri? Seperti panahan, Pak. Panahan itu yang kita lawan diri kita sendiri. Makanya Nabi itu menyunahkan panahan. Ya kalau sekarang menembak lah ya, atau golok. Golok itu melawan diri sendiri. Golok kan kita tidak lawan orang itu. Kita lawan hawa nafsu kita, emosi kita yang kita lawan. Sama orang panahan. Jadi olahraga yang disunahkan Nabi itu renang. Renang itu melawan diri sendiri, keseimbangan. Jadi carilah olahraga yang lawannya itu diri kita sendiri. Saya nggak tahu kalau pedal sekarang yang lagi tren itu melawan diri sendiri nggak ya? Pedal sekarang lagi tren pedal itu. Ya. Kan pedal nggak ada lawannya ya. Tapi kalau golf itu benar melawan diri sendiri. Cuma sekarang orang golf dipakai untuk bisnis, pakai untuk politik, kadang-kadang dipakai untuk selingkuh, itu yang. Tapi bukan golfnya yang salah, sebagaimana tadi catur. Tidak semua orang pakai catur itu berpikir, Pak, banyak yang sembrono juga. Ada juga yang berjudi, macam-macam. Bukan caturnya yang salah orangnya. Ada lagi ini didiskusikan terkait dengan ini atau termasuk ke dia. Jadi harus seimbang antara akal dalam memahami dan akal dalam memutuskan. Nggak boleh hanya memahami, dan nggak boleh hanya akal dipakai memutuskan, tidak paham. Itu juga tidak boleh, itu dilarang juga dalam agama. Orangnya cepat memutuskan, tapi dia belum paham, itu dia tidak boleh itu. Jadi dia harus paham, kemudian dia putuskan melakukan. Jangan cuma berhenti paham. Dan dia tidak boleh cepat memutuskan tapi tidak paham. Dua-duanya tidak akan membentuk akhlak. Tidak akan membentuk akhlak. Itulah hidup dengan hati-hati itu pasti orang pakai akal. Pasti berkata. Kadang-kadang orang bertanya, apakah akal itu bertentangan dengan syariat? Ya tidak mungkin. Tidak mungkin akal bertentangan dengan syariat. Karena syariat itu adalah milik Allah, akal itu anugerah Allah. Jadi dua hal itu tidak mungkin bertentangan dengan syariat. Akal syariat itu tidak ada cerita yang bertentangan. Bagaimana kita tidak paham? Kadang-kadang akal kita tidak sampai memahami hukum syariat. Kadang-kadang misalnya warisan. Warisan itu dua bagian untuk laki-laki, satu bagian perempuan. Kadang-kadang orang bilang tidak masuk akal. Ya, tidak masuk di akal dia. Kalau di akal ulama itu sangat masuk akal. Jadi pemahaman dia belum sampai di situ. Nggak mungkin itu hukum warisan tidak masuk akal, Pak. Pasti masuk akal. Justru karena masuk akal dijadikan hukum. Sama ada hukum positif. Oh, salah ini nggak masuk akal ini hukumnya hakim. Ya dia yang tidak paham pasal-pasalnya. Gitu. Jadi semua pasal itu dibangun dengan akal pasal itu. Makanya kalau di dalam masyarakat tuh orang yang salah sering disematkan dia banyak akal. Benar-benar salah itu istilah itu. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu yang sekalian berbahagia, mudah-mudahan
Ada di antara penjelasan tersebut yang bermanfaat adalah upaya kita membangun akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kekuatan, hidayah, istiqomah dalam membangun akhlak kita ini. Karena hanya dengan membangun akhlak menjadi akhlakul karimah ini, kita betul-betul akan dicintai oleh Nabi. Sebab Nabi tujuan utamanya diutus ke muka bumi adalah untuk membangun akhlak itu. Beliau bersabda, "Ma bu'istu liutammim makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlakul karimah umat manusia. Kita tutup dengan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum.